Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang Ibu sayangi. Kali ini WK hanya akan memberikan satu mupel untuk PJJ hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Karena hanya ada satu materi lagi yang belum Ibu sampaikan, sedangkan materi ini nanti akan keluar di soal-soal PTS yang akan kita laksanakan minggu depan. Materinya yaitu tentang luas permukaan, tabung, kerucut, bola, dan juga luas permukaan gabungan. Kali ini Ibu Eka akan memberikan dahulu luas permukaan tabung. Tolong diperhatikan baik-baik, jika nanti kurang paham, videonya bisa kalian ulang-ulang. Atau bisa juga ditanyakan ke Bu Eka. Baik, tabung. Permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah, luas alasnya, tabung adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama, yaitu berbentuk lingkaran. Untuk menghitung luas alas maupun luas tutup, rumusnya sama dengan menghitung luas lingkaran, yaitu Pi kali R kali R. Kemudian, luas selimut. Yang dimaksud selimut di sini adalah bagian badan dari tabung. Kalau dibuka, bentuknya berbentuk persegi panjang. Luas selimut rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. Sedangkan luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Kenapa 2 kali luas alas? Karena ada tutupnya, di mana tutup dan alas itu bentuknya sama. Nah, luas permukaan jika digabungkan antara 2 kali luas alas dengan luas selimut, hasilnya adalah 2 kali Pi kali R kali R ditambah T. R ditambah T di sini di dalam kurung. Jadi nanti R ditambah T ini dihitung terlebih dahulu. Supaya lebih jelas, mari kita simak contoh soalnya. Hitunglah luas tabung berikut ini, di mana tabung ini memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya adalah 28 cm. Langsung kita masukkan rumusnya. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. 2 kali Pi-nya kita ganti 22/7 karena di sini 7 bisa habis dengan dibagi dengan 7. 2 kali 22/7 dikali R-nya kita ganti 7, kemudian dikali R-nya kita ganti 7 dan T-nya kita ganti 28. 2 kali 22/7 berarti 2 kali 22/7 dengan 7 bisa kita coret, 7 dengan 7 hasilnya adalah 22. 2 kali 22 dikali 7 ditambah 28 adalah 35. Hasilnya adalah 1540 cm persegi. Oke. Kemudian bangun yang selanjutnya adalah kerucut. Ini bentuknya seperti kukusan untuk nasi. Nah, bentuk kerucut ini bentuknya seperti ini, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian badannya ini disebut dengan selimut. Ini garis dari tengah sampai ke B atau dari titik ini sampai ke A, ini namanya adalah jari-jari. Kemudian yang sering ketukar itu adalah antara tinggi dengan S. S ini adalah garis pelukis atau sisi miring pada kerucut. Nah, ini tinggi, ini garis pelukis. Oke, rumus luas kerucut bisa dicari dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran, rumusnya adalah 22/7 dikali R dikali R. Sedangkan untuk mencari luas selimut, rumusnya adalah Pi kali R kali S, di mana S-nya itu adalah garis pelukis atau sisi miring pada kerucut. Luas permukaan sama dengan Pi kali R kali R ditambah S. Ini rumusnya hampir sama seperti tabung, cuma kalau tabung di depannya ada angka 2-nya, kalau kerucut tidak. Luas permukaan kerucut itu Pi dikali R dikali R ditambah S. R ditambah S-nya ini di dalam kurung, jadi nanti dihitung terlebih dahulu. Mari kita simak contoh soalnya. Ada sebuah kerucut dengan jari-jari
7 cm dan tingginya adalah 24 cm. Untuk mencari luas permukaan, kita membutuhkan S. S itu adalah sisi miring dari kerucut. Nah, untuk mencari sisi miring dari kerucut, kita menggunakan Pitagoras. Karena mencari sisi miring, berarti nanti Pitagoras yang dipakai adalah yang bentuk penjumlahan. Nah, kita cari S-nya dulu. Ini langkah pertama seharusnya yang ini. S sama dengan T kuadrat. T kuadrat ini adalah tinggi kuadrat ditambah dengan R kuadrat. R-nya ini adalah jari-jari. Tingginya kita ganti 24, R-nya kita ganti 7. 24 kuadrat itu sama dengan 576, 7 kuadrat sama dengan 49. 576 ditambah 49 hasilnya 625. 625 di akar sama dengan 25. Ini banyak yang beberapa anak yang salah. Ini pada saat mencari Pitagoras ini ada yang berhenti sampai sini saja. Ini seharusnya belum selesai kalau hanya sampai 625. Tapi ditarik dulu akar pangkat dari 625 sehingga ketemu 25. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, kita bisa langsung menghitung luas permukaan kerucut. Kita masukkan rumusnya. Pi kali R dikali R ditambah S. Pi kita ganti 22 per 7 dikali R-nya 7 dikali R-nya 7 diganti S-nya menjadi 25. 22 per 7 dikali 7 kita coret 7 dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 1 dikali 22 hasilnya 22. 22 dikali 32 hasilnya adalah 702 cm persegi. Nah, bangun ruang yang selanjutnya adalah bola. Nah, dalam bola ini nanti kita akan mengenal istilah bola pejal dan bola berongga. Kalau bola pejal itu berarti bola yang di dalamnya itu kosong. Contohnya pada bola sepak, kemudian bola basket, bola voli itu kan dalamnya kosong ya, bolong. Lain dengan semangka. Kalau semangka, kita belah kan dalamnya nggak kosong, ada isinya. Nah, itu bisa dicontohkan sebagai bola pejal. Kemudian selain semangka, jeruk. Jeruk juga dalamnya ada isinya, ya, tidak bolong. Jadi itu disamakan dengan bola pejal. Antara bola pejal dengan bola berongga, nanti rumusnya agak berbeda pada saat menghitung luas permukaan bola yang tidak utuh. Misalnya setengah bola atau 3/4 bola. Kalau bolanya dalam bentuk yang utuh, tidak dipotong, misalnya satu butir jeruk atau satu buah semangka yang tidak dipotong, itu rumusnya akan sama dengan rumus permukaan bola yang berongga. Ya, rumusnya itu adalah 4 kali Pi kali R kuadrat, berarti 4 kali Pi kali R kali R. Itu kalau bentuknya utuh. Akan tetapi akan berbeda rumusnya apabila bola pejal dan bola berongga itu dibelah menjadi dua atau dibelah menjadi beberapa bagian. Karena kalau pada bola pejal itu masih ada permukaannya karena masih ada isinya. Sedangkan kalau pada bola berongga itu hanya menghitung luas permukaannya saja, luas permukaan untuk bagian kulitnya. Ya, mari kita simak rumus dari bola pejal dan juga bola berongga. Nah, ini kalau digambarkan begini, setengah bola berongga ini berarti dalamnya kosong. Kalau setengah bola pejal atau padat ini berarti kan ada isinya. Nah, untuk menghitung setengah bola yang berongga, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kuadrat. Berarti setengahnya yang tadi, setengah dari 4 Pi R kuadrat. Nah, setengah dari 4 Pi R kuadrat berarti 2 Pi R kuadrat. Sedangkan kalau pada bola pejal, ini selain setengah bola, permukaan dari bola ini juga dihitung. Jadi 2 kali PR kuadrat ditambah dengan 1 kali R. 1 kali R yang di sini, yang di bagian lingkaran. Sehingga R-nya jadi ada 3. Sehingga rumusnya menjadi 3 kali Pi kali R pangkat 2. Nah, bedanya di situ saja.
Nah, untuk menghitung rumusnya, luas permukaan setengah bola berongga hasilnya jadi 2πr kuadrat. Nah, ini didapat dari setengah kali luas permukaan bola, kan rumusnya ini 4 kali pi kali r kuadrat. Nah, setengah kali 4 hasilnya adalah 2. Kemudian, kalau pada bola pejal itu kan R-nya tambah 1 lagi nih di bagian permukaan, sorry. Nah, sehingga rumusnya 2 kali pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kuadrat. Sehingga kalau disederhanakan rumusnya menjadi 3 kali pi kali R kuadrat. Supaya lebih paham, mari kita simak contohnya. Hitunglah luas permukaan setengah bola pejal. Nah, ini bola pejal berarti pakai rumus yang 3 kali pi kali R kali R. Nah, di sini diketahui diameternya adalah 20 cm, sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu setengah kali 20, hasilnya adalah 10. 3 kali pi kali R kali R sama dengan 3 kali pi-nya. Kenapa di sini kita pakai 3,14? Karena R-nya itu tidak bisa habis dibagi dengan 7. Jika R-nya tidak bisa habis dibagi dengan 7, maka kita menggunakan pi 3,14. Oke. R kita ganti 10, R kita ganti 10. 3 kali 3,14 kali 10 kali 10 itu sama dengan 314. Sehingga hasilnya adalah 942 cm persegi. Ya, kita lanjutkan. Ini kalau bola utuh. Kalau bola utuh, baik bola pejal maupun bola berongga, rumusnya sama. Tidak ada perbedaan. Oke. Luas permukaan bola di samping, R-nya adalah 7 cm, sehingga langsung bisa kita hitung. Rumusnya adalah 4 kali pi kali R kali R, 4 kali 22/7 kali 7 kali 7, sama dengan 4 kali, kenapa di sini 22? Karena di sini 22/7-nya kita kali dengan 7, hasilnya adalah 22. Dikali dengan 7, hasilnya adalah 616 cm persegi. Nah, untuk rumus luas permukaan bangun ruang sudah Ibu berikan semua, dari kubus, balok, prisma, 5 segi 4, 5 segi 3, kerucut, tabung, dan bola. Nah, sekarang materi yang terakhir adalah luas permukaan gabungan bangun ruang. Maksudnya bagaimana? Kalau ada luas permukaan gabungan bangun ruang, berarti ini ada gabungan beberapa bangun ruang. Misalnya, contohnya berikut ini. Ini adalah gabungan bangun ruang dari kubus dan juga limas. Bagian bawahnya adalah kubus dengan rusuknya panjangnya adalah 8 cm. Kemudian limas memiliki sisi miring. Sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, bedanya menghitung volume gabungan dengan luas gabungan. Kalau menghitung volume gabungan, kita mencari satu persatu volumenya berapa untuk limas, kemudian volume kubusnya berapa. Itu tinggal kita masukkan rumus, selesai. Cuma kalau pada luas permukaan gabungan bangun ruang, kamu harus jeli melihat mana yang dihitung, karena tidak serta-merta kita menghitung luas permukaan limas langsung kita masukkan rumusnya, luas permukaan kubus kita langsung masukkan rumusnya, tidak seperti itu. Kan tetapi yang dihitung itu hanya yang terlihat dari luar, yang terlihat dari luar. Nah, yang tidak terlihat ini kalau misalnya bangunnya ini benar-benar tertutup, bukan bangun ruang berupa gambar, ini kan bagian sininya ini bagian tutup kubus, dan bagian alas limas ini kan menempel dan tidak terlihat dari luar. Maka yang tidak terlihat dari luar ini tidak ikut dihitung. Jadi nanti yang dihitung, kalau pada kubus berarti hanya sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Berarti hanya 5 sisinya yang kita hitung. Sedangkan pada limas yang kita hitung hanya LS-nya atau luas sisi tegaknya, yaitu segitiga bagian depan, segitiga bagian belakang, segitiga samping kanan, dan segitiga samping kiri. Alas limas kita tidak hitung, kemudian tutup kubus juga tidak kita hitung karena saling menempel. Ya, supaya lebih paham, mari kita simak pembahasan soalnya.
Nah, langkah pertama, kita mencari dulu luas segitiga dari setiap dari sisi tegaknya limas. Untuk menghitung luas segitiga, kita memerlukan tinggi segitiga. Untuk menghitung tinggi segitiga, berarti kita memerlukan rumus Pitagoras. Pitagoras antara sisi miring dengan setengah alas. Nah, setengah alasnya ini berarti 4 cm. Dari mana 4 cm? Kalau dari ujung sampai ujung kan 8 cm. Berarti kalau dari ujung sampai ke tengah itu hanya 4 cm. Nah, sekarang kita mencari tinggi, berarti mencari sisi tegak. Untuk mencari sisi tegak, berarti kita menggunakan teorema Pitagoras yang berupa pengurangan, karena pengurangan antara sisi miring dengan sisi alas. Nah, sisi miring dengan sisi alas kita kurangkan dalam bentuk kuadrat. Sisi miringnya 5 cm, sisi alasnya 4 cm. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. Sama dengan akar dari 9. Hasilnya adalah 3 cm. Berarti luas sisi limas bisa kita hitung dengan cara setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas. Alasnya berarti bukan setengahnya lagi, tapi dari ujung sampai ke ujung, yaitu 8. 8, alasnya kita ganti 8, tingginya kita ganti 3 dari hasil yang tadi sudah kita hitung. Setengah kali 8 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini baru satu segitiga. Nah, untuk mencari luas sisi limas, berarti kan 4 segitiga nih. 4 segitiga ini ukurannya sama semua karena berbentuk persegi alasnya. Sehingga luas sisi limas sama dengan 4 kali LS. 4 kali LS berarti 4 kali 12. 4 kali 12 hasilnya adalah 48. Kemudian luas kubus. Kalau luas kubus itu rumusnya kan 6 kali S kali S atau 6 kali R kali R. Cuma tadi di awal Bu Guru bilang kalau yang kita hitung hanya bagian sisi yang terlihat dari luar, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Sedangkan sisi tutupnya ini saling menempel dengan alas limas, sehingga kita tidak hitung. Sehingga sisi yang terlihat dari luar itu hanya ada 5. Sehingga luas kubus sama dengan 5 kali S kali S. 5 kali S kali S berarti 5 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 320 cm persegi. Sehingga luas gabungan itu bisa kita hitung luas limas ditambah luas kubus. Luas limasnya 48, luas kubusnya adalah 320. Jika ditambahkan, hasilnya adalah 368 cm persegi. Ya anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Jika kurang paham, kamu bisa mengulang-ulang video ini, atau kamu juga bisa bertanya kepada Bu Guru lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.